Jadi terima kasih, selamat siang Pak Kamil dan semua adik-adik mahasiswa ya. Untuk siang ini pembahasannya ya sebenarnya bukan pembahasan ya. Istilahnya di sana itu tutorial lah istilahnya. Jadi cara menulis apa saja yang harus ditulis dalam kesimpulan ya. Kalau sebelum-sebelumnya sebenarnya saya sudah kasih buku yang bagus ya. Yang dulu itu Academic English for Academic, bentar. Ada tiga buku yang bagus ya. Yang satunya itu Fresh Bank itu frasa-frasa akademik. Ini English for Academic Research Writing Exercise ya. Di sana ada apa saja yang harus kita isi di kalimat paragraf pertama, paragraf kedua ya. Biasanya tiap-tiap awal paragraf itu kan kalimat pembukanya itu kalimat yang penting lah main poinnya itu kalimat paragraf pertama itu apa, di introduction, di abstrak itu apa saja, kalimat pertamanya itu problem, terus mungkin teori ya, lalu metode, terus hasil ya. Nah, conclusion itu sama juga seperti tadi itu ada pola-polanya ya di tiap-tiap paragraf itu. Dan utamanya kalau conclusion jangan terlalu banyak ya. Nah, di sini ada dua pilihan, tapi yang gampang itu yang nomor dua ya. Jadi yang pertama itu outline a general conclusion ya. Jadi temuan-temuan pentingnya itu disimpulkan ya, bisa 2 sampai 3 kalimat ya. Terus yang kedua itu ini masih mungkin satu paragraf cukup ya, conclusion ini. Terus beri saran dampak-dampaknya itu temuan itu terhadap keilmuan ya. Soalnya keilmuan di sini maksudnya soalnya teman-teman pendidikan bahasa Inggris ya tentunya terhadap teaching English ya, atau teaching e-learning activities ya, kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris ya. Itu dampaknya, dan dampaknya itu bisa dijelaskan satu dua kalimat. Terus dijelaskan juga indikasi bahwa penelitian ini sebenarnya ada yang belum dianalisa soalnya, atau dampaknya penelitian ini terhadap apa, penelitian-penelitian ke depannya itu bagaimana. Jadi itu jelaskan indikasi atau dampaknya terhadap penelitian sebelumnya. Soalnya apa, bukan penelitian sebelumnya, tapi penelitian yang akan datang. Soalnya di penelitian sebelumnya itu hanya meneliti penggunaan gambar pada konteks kelas ya. Jadi konteksnya itu semuanya menggunakan gambar dalam bahasa Inggris, pengajaran bahasa Inggris, semuanya speaking ya. Nah, semuanya konteksnya itu di kota-kota besar, kan itu tentunya lebih mudah kan. Nah, nanti mungkin future work ini bisa di tempat atau konteks tempat di mana apa, sekolah atau bisa semuanya dikatakan di kampus itu jauh dari perkotaan. Jadi kemungkinan ada dampak seperti itu, ada indikasi yang bagus penelitian ini bisa diterapkan di penelitian penelitian sebelum berikutnya. Hanya tiga ini ya Bapak yang juga kayak dan ini. Nah, ini. Jadi conclusion are shorter section of academic text. Jadi bagian yang lebih pendek lah istilahnya.
Dulu saya jelaskan yang paling banyak itu isinya itu adalah result and discussion. Itu kurang dari 50% lah result and discussion itu. Terus introduction-nya itu mungkin 20% ya. Terus metodenya itu 10 sampai 15%. Jadi yang lebih banyak itu adalah result and discussion. Kemarin saya lihat teman-teman itu yang banyak itu introduction-nya. Sedangkan finding-nya dan discussion-nya itu sedikit sekali. Jadi itu keliru ya, kebalik. Yang lebih banyak itu harusnya result and discussion. Conclusion ini lebih pendek lagi ya. Jadi diusahakan cuma satu paragraf. Satu paragraf itu mungkin isinya 10 kalimat atau lebih sedikit lagi, tidak apa-apa. Karena hanya kesimpulan kan. Jadi summarize and bring together the main areas. Jadi simpulkan dan jadikan satu ya teman-teman yang di findingnya itu dan di diskusinya itu ya, discussionnya itu. Jadi dan beri juga give a final comment on judgment. Jadi kita dalam kesimpulan itu juga bukan hanya menyimpulkan apa yang ada di penemuan itu ya, tapi juga beri komentar ya. Seumpamanya penggunaan gambar dalam speaking bahasa Inggris itu ternyata berdampak positif, nah itu diberi komentar. Diberi komentar di sini ada contohnya juga ya. Nah, ini kan this research ini contohnya ya. Jadi teman-teman jika sulit ya karena masih S1 ya, cara menulis ini gimana? Itu ada Google Cendekia ya, Google Class Scholar. Itu klik di sana ada contoh-contoh penelitian yang berkaitan. Soalnya tentang apa translation soalnya. Jadi cari judul-judul yang mirip meskipun konteksnya berbeda ya. Soalnya apa lirik lagu, kapan itu saya ngecek yang masalah lirik lagu ya. Di sana pakai word formation ya, formasi kata, meneliti formasi kata di lirik lagu. Nah, jika bingung hasilnya saya cek kok tidak ada hasilnya, itu kita lihat di Google Scholar itu bagaimana teorinya yang dipakai untuk menganalisa formasi kata dalam lirik lagu. Nah, itu dari introduction tapi tidak semua ya. Soalnya kita pilih 7 sampai 10 penelitian sebelumnya ya. Terus istilahnya paragraf satu itu kita ambil dari penelitian ini ya. Copy paste lalu diubah-ubah konteksnya disesuaikan dengan penelitian kita. Itu cara yang cepat ya. Nah, terus paragraf kedua semuanya citasinya saja yang diambil kan tidak mungkin kita membaca eh, apa semuanya buku tentang word formation kan. Satu buku dibaca semua kan tidak mungkin, tidak punya waktu. Jadi cara yang cepat itu ya di penelitian sebelumnya di Google Scholar itu banyak citasi yang bahas tentang word formation itu kan. Di bagian pendahuluan itu apa yang ditulis itu kita copy paste, terus kita paraphrase ya. Konteksnya diubah dengan punya kita. Soalnya argumennya sedikit diubah ya, dipola sedikit gitu. Itu cara yang cepat. Begitu juga dengan kesimpulan ini, conclusion ya. Sebenarnya suggestion itu tidak harus ada ya, meskipun di sini ada conclusion and suggestion. Jadi eh, temuan utamanya saja disimpulkan. Ini confirm that picture strip story is one of the communicative language teaching technique. Ya, strongest ya, one of the strongest communicative language technique, mungkin seperti itu maksudnya ini. Tool then can be applied for teaching and speaking, teaching, learning, speaking. Jadi kesimpulannya ini seperti ini ya. Terus diberi argumen ya. Teknik itu ternyata membantu kan siswa atau mahasiswa increase and empower their speaking ability in real communication. Jadi ditambah argumen-argumen yang berkaitan dengan temuan itu ya. Terus mungkin ditambah ini juga ya.
Meskipun ini sebenarnya pengulangan dari analisis sebelumnya yang ada di discussion atau findingnya kan. Ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Meskipun ini tidak perlu juga ya. Nah, ini dijelaskan juga ternyata temuan itu tidak bukan hanya meningkatkan kemampuan speakingnya ya, tapi juga ini ditambah juga ya had a better performance in their speaking juga kok performa mereka itu siswa itu juga dalam speaking juga bagus. Selain speaking juga pronunciation, grammar, kosakata, fluency dan comprehensibility, pemahaman mereka ya. Nah, ya ini terlalu banyak ya, ini terlalu banyak ini berapa paragraf ya. Jadi sebenarnya cuma temuan-temuan penting saja yang dibahas. Nah, seperti di sini tadi general conclusion, terus implikasinya apa ya? Temuan tadi itu implikasinya apa? Dampaknya itu apa terhadap semuanya berkaitan dengan pendidikan bahasa Inggris ya terhadap pendidik apa eh, pengajaran bahasa Inggris. Nah, seperti ini contohnya kalimatnya ya ini bisa paragraf 2 atau satu paragraf juga tidak masalah. The finding of the study have some implication for teaching learning speaking. Nah, ini lebih spesifik lagi itu second grade student ya. Jadi seharusnya ini lebih umum kan. Jadi konteksnya itu temuan ini memberi dampak yang bagus ya dalam pengajaran speaking eh, bahasa Inggris ya. Dan bisa diterapkan kan seperti itu seharusnya. Bukan spesifik ke ini. Kalau ini kan sudah kesimpulan di atas kan. And can be applied to apa semuanya another another school semuanya. Jadi bisa diterapkan ke sekolah kelas-kelas lain. Soalnya not only teaching English but also soalnya teaching other languages. Tapi juga pengajaran speaking ke bahasa-bahasa yang lain. Jadi itu namanya implikasi dampak terhadap keilmuan. Maksudnya keilmuan tadi soalnya kita prodi kita tentang apa bisnis ya terhadap itu bisnis. Kalau ini pendidikan bahasa pengajaran bahasa Inggris ya tentang eh, berdampak terhadap pengajaran pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, ini yang terakhir, ini indicate line of future work. Jadi beri apa juga kemungkinan penelitian yang belum dibahas dalam penelitian ini dan mungkin bisa di apa diteliti dalam penelitian-penelitian berikutnya. Jadi bisa dijelaskan soalnya uh, the student ya, soalnya data dari penelitian ini adalah student from big cities, soalnya. Jadi kota-kota besar kan. Jadi it's easier to make them ya teach atau to make them understand in speaking using picture soalnya. Jadi mudah untuk mengajarkan mereka itu speaking menggunakan gambar. Soalnya and it will be essential as well soalnya. Jadi ini juga penting to know whether this apa the finding in this study uh, also improve atau work to another context ya. Jadi semuanya mungkin hasil penelitian ini juga memberi dampak positif terhadap konteks istilahnya istilahnya itu siswa yang berbeda. Jadi itu namanya uh, indicate line of future work. Dan dalam conclusion itu ini ada frasa-frasa yang bisa dipakai. Jadi tidak hanya yang biasanya secara umum itu kan
the result of the study can be concluded, ya. From the result of the study it can be concluded, kan biasanya seperti itu. Nah, banyak istilah-istilah yang bisa dipakai. Biasanya ini biasanya untuk meringkas hasil penemuan yang bisa ditaruh di kesimpulan ini seperti ini. The study has identified, the study has shown that, atau yang lain. Nah, ini kalau ada implikasi itu ya, jadi bisa dipakai flashbang ini. Saran, implikasi, dampak ya pada keilmuan ya. Nah, in general, therefore it seems that semuanya using picture in teaching English can benefit to another semuanya in other skill ya, in teaching other skill semuanya like speaking, semuanya like writing, semuanya listening ya. Nah, ini ada istilah apa, frasa-frasa yang bisa dipakai. Oke, sekarang saya mau mengecek tulisan teman-teman ya yang belum saya cek ya. Ada 5, tapi pembahasan sekarang ini tentang conclusion. Oke, ini adalah punya Coletta, terus May dan Aslina ya. Error analysis in writing short essay made by the first semester student English department. Oke. Mungkin judulnya ini bisa diparafrasa nanti ya di Quillput ya. Boleh. Sedikit Pak Ali. Ya. Halo Pak. Ya. Dan ini tulisan si siapa ini ya? Siapa penulisnya nih Pak? Coletta. Mungkin untuk adik-adik semua, jangan dibuat saya penulis pertama. Gitu. Boleh Pak agak ke atas sedikit Pak, ini siapa yang menang? Ini Coletta, May, terus Aslina. Iya. Mana Koleta? Koleta. Koleta, monitor. Mana si Koleta? Koleta. Lah. Mei, mana si Mei? Biasa. Itu jangan saya dibikin di depan namanya ya Mei. Saya di penulis penulis 3. Jangan saya di depan. Gitu. Boleh Mei? Baik, Sir. Halo. Sampai kan sama si Koleta. Jadi kalau penulis pertama kan seolah-olah saya yang pemeran utamanya itu. Tetapi kan yang berperan utamanya kalau nggak Koleta si Mei. Jadi saya di penulis ketiga gitu ya Mei. Oke, saya rasa begitu Pak Ali. Mohon dilanjut Pak. Ini kebetulan saya lihat tadi. Lanjut Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Tamir. Jadi judulnya ini bisa diparaphrase ya, di Quillput ya. An error analysis in writing short essay made by the first student English department ya. Amundsen University.
Nah, biasanya kalau universitas di Indonesia itu bisa pakai Universitas di Erlangga itu umum biasanya kalau universitas itu di distandarkan bahasa negara tertentu ya. Jadi meskipun dalam bahasa Inggris kita pakai Universitas Nemesen itu kan, soalnya Universitas Erlangga. Nah, saya cek ini introduction-nya ya. Nah, pembahasan kali ini tentang conclusion. Nah, ini di conclusion-nya, writing is an attempt by student to express their thought, feeling, ideas, perception, or fact using simple language that reader can easily understand. Nah, ini istilahnya ini cuma argu pendapat ya. Jadi conclusion itu adalah kesimpulan dari hasilnya. Ya. Kita cek dulu hasilnya seperti apa ya. Nah, ini bisa didiskusikan ini ya. From the result itu atau bisa diambil dari tadi itu ya. Dari flashbang tadi. Pokoknya the study has identified, seperti itu juga bisa ya. Jadi penelitian ini sudah mengidentifikasi ya atau menemukan ya bahwa that student make some errors. Soalnya ini in writing semuanya. For example error in emission, omission error atau omission, edition, or and misinformation. Jadi jangan istilahnya menambah-nambah kalimat yang tidak ada hubungannya dengan kesimpulan. Nah, soalnya ini kan biasanya writing is an attempt by student to express their thought, feeling, ideas, etc. Ini biasanya ini ada di introduction kan. Jadi actually useless, jadi tidak perlu. Conclusion. Ini kreatif, ini bukan di sini tempatnya. Nah, ini juga ini bisa di introduction ya, karena ini bukan membahas hasilnya apa ya. Of the survey, ini result student survey. It was found that the cross error bukan hasil dari yang ini yang membahas bahwa ada ini kesalahan omission ya, pembuangan kata atau kalimat ya, kesalahan penambahan kata atau kalimat, kesalahan misinformasi, bukan informasi ya, misinformasi. Jadi di sini tidak dijelaskan ya kesimpulannya apa ya. Nah, cara membuat kesimpulan kita lihat kalimat pertama dalam result atau ya discussion, result and discussion. Ini discussion. Oh, ini kok data ya. Metode
ternyata di sini Mei, Asdina, terus Koleta tidak menulis hasilnya apa ya, langsung discussion ya. Ini metode metode ya. Nah, untuk lebih cepat mengetahui ya, apa ada spelling, kesalahan ejaan di bahasa Inggris tulisan kita ini, bisa pakai Grammarly ya. Ada yang gratis sebenarnya, yang cuma soal error spelling, titik koma itu ada yang gratis. Grammarly.com. Di sini langsung setelah metode itu langsung discussion saya lihat tadi ya. Nah, ini langsung discussion ya. Jadi seharusnya result and discussion disambung tidak apa-apa ya. Jadi di sini ini seharusnya result and discussion. Nah, di bagian result and discussion ini seharusnya yang saya jelaskan sebelumnya ya, tidak usah membahas istilahnya data atau bahas pendekatan yang metode di sini ya. Langsung membahas hasilnya apa. Jadi ini semuanya ini adalah table data analisis. Semuanya ini kelas berapa semuanya ya, semuanya table of tadi ya. Jadi semuanya ada dua tabel ya, jadi bisa tulis table 1 ya, titik, terus diberi judul writing essay ya, error of writing essay seperti itu. Di table 1 error of writing essay by student kelas berapa. Kan table data ya, jadi table 1 semuanya ada. Nah, ini lagi ada table lagi ya, tampil lagi, jadi ini table 2 titik ya, terus kind of error ya. Tadi sebelumnya table 1 writing ya, error in writing essay ya. Jadi kalau tampil itu diberi tampil 1, tampil 2, lalu judulnya. Nah, ini seharusnya dijelaskan ya, jenis errornya ini dalam bagian apa. Yang nomor 2 ini, we confuse what else do we want ya, kan seharusnya we confuse what else we want, kan seperti itu, seharusnya tidak usah do kan. Nah, ini dijelaskan di bawahnya ini ya. Nah, di sini jadi cara menjelaskannya biasanya langsung ya, langsung based on the table atau table 1 shows that ya, atau berdasarkan tabel 1 di atas ya. Makanya tadi itu
2 ya. Ini semuanya based on the table ya. You can see that semuanya ini maksudnya apa saya kurang tahu ya. You can see that the student use some error atau use an error in writing. Terus ini diberi koma, we confuse what else do we want. The writing should be ya, tulisan itu seharusnya we confuse what else we want. Jadi bisa seperti itu. Cara terbaik kata saya tadi itu untuk menulis baik introduction atau hasil atau discussion itu kita bisa copy ya atau meniru gaya tulisan yang sudah terbit di jurnal di Scholar itu ada. Cari yang bahasa ya apa? Yang bahasa Indonesia bisa, cari yang bahasa Inggris juga bisa. Terus hasilnya disesuaikan dengan hasil. Jadi tabel ini ya, hasil tabel ini dijelaskan satu-satu. Kata saya dulu itu yang secara umum temuannya apa, terus nanti ada yang spesifik ya, errornya yang spesifik dalam hal apa ya, itu tulisannya itu. Terus tadi semuanya ada apa auxiliary verb yang ditambah karena tadi itu adalah non phrase kan. Nomor 2 tadi. Ini beda dengan kalimat tanya kan. What else do we want? Bisa karena ini posisinya sebagai apa kata benda ya yang posisinya sebagai objeknya confuse ya. Jadi ini tentunya tidak langsung dilihat. Nah, itu kita bisa meniru gaya analisis penelitian yang kita tiru itu seperti tadi itu berdasarkan tabel 1 semuanya in number 2 ya the student writing is not appropriate atau there is something error in his writing. Jadi seperti itu juga bisa. Jadi atau gaya analisisnya cari di Google Scholar tadi. Kalau ini analyze data ini saya highlighting kan apa ya istilahnya bukan isi dari hasil. Nah, ini bisa ditaruh di metode kan. Di metode itu bagaimana cara analisis data pakai teori apa itu ada di metode. Ini di auto analysis data, identifying, highlighting, ini tidak usah ditaruh di hasil dan diskusi. Ini spelling, omission ya, addition, misinformation. And according to the table above, there were 81 different spelling mistakes. Yeah. I think in this case, nah, temuan ini yang harus ditaruh di conclusion ya. Temuan-temuan umumnya yang harus ditaruh di conclusion. Temuannya ini ada error ya, kesalahan kata ya dalam omission ya, penghilangan ya. Terus 8 kesalahan kata dalam penambahan ya, kesalahan. Terus ada kesalahan 56 kesalahan dalam ini distortion. Ya. Nah, ini yang 56 ini harus dijelaskan lebih jauh ya, kenapa ini terjadi ya, konteksnya seperti apa, kalimatnya. Nah, kalimatnya itu juga penting ditunjukkan kan. Error dalam penghilangan itu seperti apa. Nanti kalau ada kalimatnya kan bisa jelas ya analisisnya dan konteksnya seperti apa. Apakah
omissionnya itu error dalam omissionnya itu sama semua dalam hal semuanya penghilangan kata ya atau kata-kata yang istilahnya dalam kata benda atau kata kerja kan bisa di istilahnya diperspesifik lagi. Omissionnya ini dalam penggunaan kata kerja atau kata benda ya, atau kata sifat atau yang lain. Siswa ini ada atau mungkin karena ini bentuknya banyak soalnya interview itu kan banyak kan istilahnya